sekolah secanggih apapun, sekolah sekaliber apapun, sebranded apapun, dia tidak bisa mengalahkan kehangatan rumah dan orang tua. Ini adalah hari-hari di mana banyak orang tua mulai sibuk dengan menyiapkan anaknya masuk sekolah lagi. Meskipun belum ada kepastian soal pandemi COVID ini, kapan waktunya anak sebenarnya masuk sekolah. Banyak perdebatan, ada yang bilang segera setelah new normal, fase ini berjalan. Ada juga yang bilang Januari sekaligus, jangan sampai nanti sekolah akan jadi klaster baru. Ya, debatable tentunya ya. Tapi yang mau saya bagi hari ini adalah bagaimana banyak orang tua agak susah menerima alasan penolakan dari sekolah ketika mereka mendaftarkan anaknya karena anaknya belum cukup umur. Gitu. Karena ketika mereka tanya di sekolah kenapa tidak boleh diterima, ini aturan dari pusat, ini aturan pemerintah. Dan jawaban itu memang bisa dimaklumi akan memberikan ruang-ruang perdebatan karena tidak diikuti dengan alasan yang masuk akal. Jadi tidak ada reasoning yang masuk akal kenapa itu dilakukan. Jadi dengan menjawab itu aturan, memang akhirnya memberi ruang untuk orang mendebatkan hal itu. Tadi saya kasih tahu kepada mereka kenapa 7 tahun itu menjadi standar. Pertama, usia 7 tahun itu adalah usia di mana kondisi otak, neuron-neuron atau di pusat-pusat otak itu mulai berkembang dan mulai bercabang. Berkembang dan bercabang. Lalu kemudian dari sisi emosional psikologinya, anak sudah cukup siap untuk dibentuk, untuk diarahkan. Lalu juga kognisi misalnya, anak sudah mulai bisa menalar, begitu juga afeksinya, motorik kasar, motorik halusnya dalam koordinasi yang terbaik, gitu ya. Dan itu alasan yang sebenarnya harus diketahui oleh orang tua dan disampaikan oleh sekolah. Alasan dibalik 7 tahun tadi itu kan. Nah itu, tetapi kan ini jarang disampaikan, entah karena ketidaktahuan atau memang dari sana juga tidak dijelaskan seperti itu. Itu soal yang tadi itu. Nah, kita balik lagi kepada tamu saya hari ini yang datang berkonsultasi tentang anaknya yang ditolak oleh sekolahnya. Dan saya tanya, kenapa harus paksa sekarang masuk sekolahnya? Kenapa tidak tahun depan? Mereka bilang, dia sudah bosan ada di TK karena dari 2 tahun kami sudah menitipkan dia di playgroup. Saya bilang, kenapa cepat sekali juga masuk playgroupnya? Alasannya ya seperti banyak alasan orang tua lain, sibuk. Lalu kemudian itu di biara itu bagus, fasilitasnya, pendampingannya juga bagus Pak. Anak kita cukup terjamin dan sebagainya. Dan ini agak menggelitik saya. Cerita ini agak menggelitik saya. Rupanya masih banyak orang tua yang tidak sadar bahwa taman bermain terbaik itu adalah rumah. Rekan bermain terbaik itu adalah orang tua. Alat permainan terbaik itu adalah tubuh orang tua. Ya kan? Anda bisa bayangkan ketika kita bercerita dongeng pada anak, dia belajar bagaimana ekspresi marah, ekspresi sedih, atau juga anak dilatih untuk memainkan imaginative playing, gitu ya. Anak belajar untuk itu, dan itu hanya bisa didapatkan dari orang tua. Nah, saya selalu bilang kepada banyak orang tua, jangan terlalu cepat deh mensubkontrakan anakmu ke orang lain. Apalagi ini terkait pola asuh. Tidak ada tempat ternyaman, sekolah secanggih apapun, sekolah sekaliber apapun, sebranded apapun, dia tidak bisa mengalahkan kehangatan rumah dan orang tua. Nah, diskusi selanjutnya biasanya mereka bilang, tapi kan kami sibuk. Seharusnya dalam perencanaan berumah tangga, gitu ya, keputusan ketika kita harus punya anak, pertama adalah kita harus punya waktu untuk itu. Saya punya pengalaman ya, di banyak kelas training itu, parenting khususnya, banyak orang tua yang tidak hadir hanya karena tidak punya waktu. Nah, kalau bodoh-bodohnya saya bilang, bagaimana Anda punya anak tapi Anda tidak bisa menyiapkan waktu untuk anakmu?
Lebih bodoh lagi saya bilang, jangan punya anak kalau tidak punya waktu. Kan gitu. Artinya, kita harus berani berkorban kalau kita mau anak kita menjadi anak yang bertumbuh dan berkembang dalam kondisi psikologis yang baik. Itu dia. Nah, pertanyaan lanjutannya, apa masalahnya kalau anak kami disekolahkan terlalu cepat, terlalu dini misalnya? Di beberapa TK itu saya sering kritik, sudah ada baca tulis hitung, kalistung. Baca tulis hitung itu kan apa? Berpikir abstrak, ya kan? Sementara anak di fase usia emas itu, dia berpikir konkret, ya kan? Kenapa ini tiba-tiba disebut A? Itu kan abstrak, iya kan? Itu. Tapi kita memaksanya. Betul, dalam banyak kasus hari-hari ini, anak-anak ada yang umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa membaca kok. Sudah bisa berhitung dengan baik. Itu banyak juga barriernya, faktor-faktor lainnya, seperti gizi, pola pengasuhan, kondisional rumahnya, lingkungan keluarganya, dan sebagainya. Tetapi yang mereka lupa bahwa semua yang mengalami percepatan itu, artinya dia mengabaikan beberapa tahap. Dalam rumus psikologi perkembangan, tidak boleh ada satu tahap pun yang terlewatkan. Artinya kalau Anda meloncat beberapa tahap, pada suatu waktu nanti, dia akan menagih ini, tugas-tugas perkembangan ini. Dan disitulah kemudian akan terjadi konflik. Itu dia, akan terjadi muncul masalah-masalah psikologis. Misalnya itu. Nah, pertanyaan kita kembali lagi tadi, kalau memasukkan anak terlalu dini. Nah, pertama saya jelaskan adalah, ada satu istilah yang sering disebut, the lost childhood. Anak-anak yang kehilangan masa kecilnya. Dalam penjelasan lanjutan dia bilang bahwa jangan merebut masa kecil anakmu terlalu cepat. Jangan sampai dia bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ya kan? Jadi hari-hari ini kalau lihat Anda ada orang-orang yang kelihatan hebat, cerdas, tapi kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu kan sensitif dengan hal yang tidak penting, tersinggungan, marah-marah untuk hal-hal yang kita lihat remeh-temeh dan sebagainya. Itu childish, yang dalam psikologi kita bilang childish. Itu kan karena ada fase kanak-kanak yang tidak tertuntaskan, dan dia minta satu waktu ketika dia sudah memasuki periode dewasa awal atau dewasa akhir. Itu ya. Itu kalau Anda dengar berapa tahun lalu itu ada anggota dewan yang berkelahi sampai naik-naik meja, baku-baku, itu kan ketika ini kekanak-kanakan, padahal kan mereka tokoh masyarakat. Jangan sampai dia punya masalah, dia kehilangan masa kecil ini gitu. Ini dugaan saja ya. Saya tidak bilang itu otomatis seperti itu gitu. Itu pertama, kehilangan masa kecil. Lalu yang berikut itu adalah bosan. Anak itu akan punya fase bosan dalam diri. Ini macam teori tapal kuda. Tapal kuda itu seperti ini ya. Tapal kuda itu ini rentang usia anak. Nah, jadi kalau kita sudah masukkan anak di usia ini, maka dia akan ada fase kurva menurunnya. Dan ini unpredictable, kita tidak tahu kapan anak kita akan menjadi bosan. Itulah kenapa anak-anak yang biasanya di TK sekarang ada juara-juaranya. Sekarang tuh ada raport, ada wisuda yang wow. Saya juga bingung, tapi nanti satu waktu saya akan bahas itu. Anak saya dulu waktu TK-nya pintar sekali. Kenapa di SD-nya ogah-ogahan, tidak juara dan sebagainya. Lalu mulai menyala-nyalakan gurunya lah, sekolahnya lah dan sebagainya. Dia tidak sadar bahwa anaknya memasuki fase bosan tadi, gitu ya. Jadi tidak bisa diprediksi karena terlalu rentangnya terlalu jauh. Padahal kalau dia mulai dari sini, kurva landainya itu hanya akan sedikit saja. Gini toh? Jadi kita sudah bisa antisipasi. Jadi dia menaik. Jadi trennya menaik pelan-pelan lalu puncak. Kalaupun misalnya dari sini saja, kita tetap bisa memperkirakan di kelas 5 dia sudah mulai bosan. Artinya sebagai orang tua yang paham dengan perkembangan anak, dia sudah bisa antisipasi pada fase-fase ini. Bagaimana supaya anaknya tidak bosan atau malah school phobia, takut dengan sekolah. Karena itu tadi ada loncatan-loncatan itu. Itu resikonya dari menyekolahkan anak terlalu cepat. Nah, itulah yang kemudian hari ini jarang tersampaikan dengan tuntas ke banyak orang tua. Itu kenapa saya sangat tertarik hari ini membagikan
video ini kepada ayah bunda di rumah. Mumpung sekarang permintaan tentang materi-materi parenting lagi tinggi-tingginya. Saya kira itu dulu ya tentang dampak atau risiko menyekolahkan anak terlalu dini. Nanti jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di YouTube ini. Tanya apa saja atau mengusulkan tema apa yang baik untuk kita bahas ke depan, kami sangat terbuka dan itu yang kami harapkan. Karena channel ini diceritakan oleh orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Salam sang jiwa.